Mas Saliman, kita boleh kita kawan mana? Terima kasih Bung MC. Besia, sebelum saya memulai pembicaraan ini, hau mesti halon Besia ia fitun poho bulan poho Tuhan memulai supaya bele foneon nolaran budik halore lia fuan yang terutama dan terpenting untuk memberi bagian dan sumbangan pikiran, perkataan, tenaga, dan segala kerelaan itu kepada Bapak Simon, Dr. Simon Nahak, Bupati, calon Bupati, pemimpin Tanah Malaka yang saya pakai kata terhormat sore hari ini. Selamat sore Bapak Simon bersama Ibu Maria. Pada tempat kedua saya mesti menyapa Adinda. Perkataan Adinda adalah perkataan dalam bahasa Indonesia yang dekat di kalbu, dekat di pikiran. Adinda yang saya kasihi, Nai Felix. Mas Salimah. Lalu saya harus menyapa Bung Egi. Perkataan Bung, sekalipun anak mantu, tapi dia mengambil jalan politik sebagai jalan pengabdian. Ketua Partai Demokrat. Selamat sore Bung Egi. Dan saya menyapa dengan penuh kebanggaan Ketua PDI Perjuangan Bung Silvester Nahak, Sarjana Hukum. Terima kasih telah memberi undangan, tetapi juga perintah kepada saya untuk bisa datang di tanah ini, yang juga bersama-sama dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga anak mantu di tempat ini, Bung Wendy yang ada di sana, bersama senior partai Bung Ignas Wahid. Terima kasih. Selamat sore kepada teman-teman yang lain, para senior, kakak adik semua yang ada di sini. Tapi secara khusus saya harus menyapa Haukan Maun di akan Kakak Remi sebagai ketua yang mengelola keluarga yang ikut mensupport secara penuh pergerakan dari tim SNFBN. Maka hak neter nailoro haukan ama haukan amanai amnai kun yang ada di samping sini. Maka saya lihat wane laut dalam bahasa itu kita bilang lelet ida Lama tidak. loh sekali nama sih. Karena sejatinya hanya ada dua alasan saya ada di tempat ini. Tetapi sebelumnya saya harus menyapa satu orang yang penting di kehidupan Tanah Malaka. Saya menyebutnya sebagai putra sulung Rai Ukun Tanah Malaka. Tolong beri tepuk tangan yang hebat kepada Bapak Herman. Kenapa anak sulung? Karena kami ingat kisah waktu itu almarhum Frans Liburaya ketika menjadi gubernur, dia memberi mandat kepada anak Malaka Tengah untuk membuka jalan pemerintahan di Tanah Malaka ini. Lostone. Lalu kemudian, nama sekalian, tadi Bapak Simon ketika memulai percakapan menghadirkan saya punya mama-mama. Ketika nomor 1 disebutkan semua mengangkat, saya kira jari terlunjuk, ternyata tidak. Semua mengangkat dengan jari Jempol. ini. Jari apa ini sebetulnya? Jari ibu. Terbaik. Ibu Jari. Ibu Ibu jari. Ibu jari. Terbaik. Sudah 2 kali kita menyebut kata ibu. Maka saya kira saya perlu beritahu Bapak Simon dan Bapak Felix bersama semua yang ada di sini. Selama ini saya ada di Atambua, di Tanah Belu,
mengambil jalan pengabdian di PD Perjuangan ketika Tanah Malaka masih menjadi bagian dari kandungannya Kabupaten Belu. Sehingga saya masih ingat Kabupaten Belu saat itu, Malaka Tengah ini masih punya 17 desa kalau saya tidak salah. Betul. Masih? Masih. Satu-satunya kecamatan dengan tipikal geografis yang lengkap dari Poho, Fehan sampai kepada Entasi. Benarkah ini? Benar. Maka sore hari ini saya ingin hanya bercerita saja kepada Bapak Mama sekalian. Yang pertama, saya tidak datang sendiri. Saya datang bersama dengan istri saya. Dia ada di belakang sana. Tolong berdiri. Kami yang politisi ini kemana-mana sebaiknya membawa istri untuk menunjukkan integritas kami sebagai pertanggungjawaban bahwa kami sungguh jika mau mengabdi, maka yang paling pertama berdiri mendukung kami adalah kaum perempuan yang tadi Bapak Bupati sudah tunjukkan. Berdiri bersama perempuan, lalu itu kemudian kita buktikan bahwa kita mengancungkan kita punya ibu jari. Yang ketiga, Bapak Mama sekalian, dari tadi ketika Bapak Simon bicara menyebut Soekarno, lalu kemudian Naif Felix juga menyebut Bung Karno, lalu Bung Egy menyebut Bung Karno. Sebetulnya ada apa dengan Bung Karno? Maka atas izin semua, kenapa hal mesti temi besi ehafutun poho fulan poho? Karena ini berkaitan dengan cerita yang mau saya sampaikan. Ada 3 hal. Hal yang pertama tentang harta sejarah terbesar yang dimiliki oleh Tanah Malaka. Keterangannya bagaimana, Bapak Mama? Tanggal 14 Mei 1968, 66 tahun yang lalu, ketika Presiden pertama Insinyur Soekarno tiba di Tanah Timur, tibanya di lapangan umum Atambua, dia disambut oleh puluhan, ratusan, ribuan warga Belu yang kandungannya juga datang dari Tanah Malaka ini. Yang datang siapa-siapa mereka? How can be siya maknain no sasitantanen, semua pergi. Ya. Di Tanah Malaka semua pergi bertemu dengan Bung Karno untuk sebuah komitmen, yaitu komitmen kebangsaan. Usia Republik di tahun itu baru berusia 13 tahun. Tetapi di usia Indonesia yang baru 13 tahun itu, Presiden Indonesia tiba di tanah kita untuk mau memastikan bahwa tanah Belu yang juga kandungannya Tanah Malaka itu sejatinya adalah kandungannya tanah air Indonesia. Betul. Merdeka. Karena itu Bapak Simon, cerita ini hanya mau saya titipkan dengan segala hormat saya mohonkan. Ada 2 bukti sejarah yang ditinggalkan oleh Bung Karno saat itu. Yang pertama pohon beringin yang masih ada di lapangan umum Atambua itu. Lalu yang kedua, ada bendera merah putih yang ternyata tidak disimpan di tanah Belu, tidak disimpan di tanah Kupang, tidak disimpan di tanah Flores, tetapi disimpan di Tanah Malaka ini. Naikun, betulkah ini? Betul. Dan bendera itu diterima dari keluarga kami yang datang dari kandungannya Amanaiki. Los, maka hari ini tidak kebetulan saya bicara di rumah sendiri, bicara di Tanah Bakiruk. Saya tahu dari Kakamiu datang pula di tempat itu. Maka Bapak, tolong gunakan kekayaan sejarah itu untuk bilang kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto bahwa wilayah Malaka yang secara geografis strategis terletak di batas paling luar wilayah selatan Republik Indonesia ini, mungkin beliau perlu datang di Tanah Malaka ini. Amin. Karena sejarah itu. Amin. Bisa? Bisa. Kalau bisa ke tidak ini? Bisa. Sekali lagi, bisa? Bisa. Itu doa Bapak Simon. Doa. Bapak Anda kami daulat bersama Naif Felix
untuk bisa mendatangkan seorang presiden ke tanah Melaka ini. Datang dan lihatlah tanah Melaka ini, bahwa warisan sejarah itu bukan kebetulan. Benar, itu hanya simbol, tetapi itu simbol negara kita. Bendera itu menjadi bendera pusaka. Hari ini ketika saya pulang ke Bilaran, barang itu sudah menjadi barang pemali. Kalau dia menjadi barang pemali, maka dia menjadi barang yang punya tuah. Maka karena kalau dia punya tuah, dia mesti memberi tenaga dan energi kepada pemimpin yang seperti Bapak Simon dan Nai Felix ini, yang bisa menggunakan relasi kekuasaan itu untuk bisa datang ke tanah Melaka. Alasan yang kedua, ternyata hari ini yang menjadi ketua DPR di Republik Indonesia ini adalah Ibu Puan Maharani, salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dan dia adalah cucunya Soekarno. Maka mintalah kepada Bung Silnaha untuk bisa mengkomunikasikan itu, bahwa harta sejarah yang Anda tinggalkan itu ada di tanah kami. Itu cerita tentang Bung Karno yang tadi sudah disebutkan. Cerita yang kedua, saya ini lahirnya di Betun 27 Oktober 1974. Waktu saya berusia 6-7 tahun, saya diceritakan bahwa ketika saya lahir itu ada perarakan besar di tanah Betun. Betun ada di Melaka Tengah. Lalu ceritanya apa di balik perarakan besar itu? Bapak Simon, saya mau bilang terima kasih secara khusus kepada Bapak. Karena 4 tahun lalu saya datang di sini juga. Ada pameran itu Bapak, itu ada gubuk banyak di situ. Tadi malam kami tiba, lalu kami memutar ke Natarayan. Tadi siang saya ada di Keletek. Betapa terharunya saya punya hati. Mengapa terharu? Karena ternyata wujud Melaka yang saya bayangkan jauh di atas bawah sana itu hari ini sungguh-sungguh berubah wujudnya menjadi sebuah kabupaten. Betul. Bapak Mama punya kebanggaan ini atau tidak? Bangga. Punya kebanggaan ini atau tidak? Bangga. Kebanggaan itu mesti kita teriak dengan sesungguhnya. Teriak. Yang kalau dia kuat saja tidak cukup. Dia mesti kita hantar dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga kita. Di tanggal 27 November nanti itu datang di TPS, kita mesti mencoblos nomor berapa? 1. Yang ketiga, tentang Sebete Seladi. Nama saya ini Atapala. Orang pasti bertanya-tanya, emang sinabe? Nah, saya kita buka. Tanhalkan umat ini bularan, umanihaan, hukum dari sana. Betul. Lalu apa urusannya Atapala dengan hukum dari Seran dan Mobotihan? Itu menggambarkan karakternya Sebete Seladi. Los kan? Ya. Los. Kalau buat tepuk tangan saja. Iya. Ini sebuah pengakuan yang bahwa kami hidup dalam tradisi Sebete Seladi. Sebete Seladi yang memberi ruang pertama-tama kepada perempuan sebagai pemilik rahim kehidupan. Maka Bapak Simon dan Nai Adinda Felix, tolong lihat semua mata yang ada di tenda ini. Ketika saya masuk, saya perhatikan paling pertama adalah mata yang penuh harap dari para bunda yang sedang duduk. Betul. Tolong lihat mata perempuan-perempuan tanah Melaka ini. Karena dari mereka punya mata keluar 2 tipe air mata. Air mata penderitaan karena menebus kehidupan anak yang kita berdiri gagah perkasa hari ini. Menangisi suaminya dalam penderitaan, menjaga martabat suaminya. Tetapi terutama adalah
menjaga kehidupan keluarga. Maka mama-mama sekalian, saya memohon hari ini kepada kamu semua dengan segala kerendahan hati. Kalianlah menjadi yang paling depan untuk Bapak Simon dan Ai Felix. Bele kalale. Bele toh? Bele. Karena perempuan Melaka mesti membuat sejarah bahwa karena gagasan atau karena sejarah, karena warisan adat istiadat seperti Saladi, itulah kami mau Simon satu kali lagi. Satu kali lagi. Saya tidak biasa melucu Bapak-Bapak sekalian, tapi masih bisa toh kita ngomong sedikit lagi. Saya bicara ini untuk membangkitkan kita punya semangat, mama-mama sekalian. Ya? Karena saya juga lahir di sini. Saya punya nenek punya kubur ada di desa Bakiru di Umo Sukair. Nenek Yosef punya cucu. Saya berdiri untuk itu. Saya punya nenek yang mendirikan SD di Bakiru. Betul toh? Maka kalau hari ini ada satu orang tokoh kuat kita, Bapak Hermane Ulu yang menjadi putra sulung yang saya sebutkan tadi, kalau dia ada di keluarga besar ini, kalau dia ada di timnya Bapak FN dan FB, terus kita mau cari alasan apa lagi? Tidak ada. Tidak ada. Beliau punya agenda belum selesai. Lalu kemudian fondasi itu kemudian dibangun dengan susah payah. Bapak Mama tolong dengar ini baik-baik. Bapak Simon ini ya, ketika dia menerima kabupaten ini, setahu saya satu republik ini semua sedang dalam suasana Covid. Betul toh? Betul. Maka kami yang membaca informasi, kami tahu bahwa semua penganggaran itu dikonsentrasikan untuk urusan kesehatan. Maka nampaknya macam tidak ada ruang untuk urusan infrastruktur, pemeranan ekonomi dan lain-lain. Tetapi ternyata dia mampu mengerjakan tugas untuk membuat wajah Malaka ini sebagai wajah kabupaten punya harga yang sama dengan kabupaten-kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur ini. Masih kurang apa lagi Bapak Mama sekalian? Kami yang di luar ini dulu begitu sangat kuat. Ketika orang bertanya-tanya, ini kan kantor ISBN dia. Amin. Dohai kantor. Tidak bisa ada pilihan kata yang bisa kami jawab. Tetapi jangan coba-coba Anda tanya hari ini. Dari Tanah Kletek kalian lihatlah di bukit di atas sana. Itu wajah pemerintahan Kabupaten Malaka. Kalau ada kantor dibangun sebagai simbol pemerintahan, dia membuktikan bahwa ada wajah negara Indonesia ada di Malaka ini. Betul. Kekuasaan Indonesia ini hanya 3 saja Bapak Mama sekalian. Beliau menyelesaikan 2 instrumen penting. Ada kantor DPRD, lalu ada kantor bupati. Bapak Simon, saya tidak berhenti untuk bilang terima kasih. Anda luar biasa. Tepuk tangan yang kuat untuk Bapak Simon. Tapi saya kira saya harus ada di akhir perbincangan kita. Begini Bapak Mama semua, yang ada di sini, semua kita mesti punya alasan yang kuat. Kenapa kita mesti berjuang sekuat-kuatnya untuk satu kali lagi Bapak Simon memimpin. Saya Satu kali lagi dengan saya punya kakak di belakang. Membantu Simon itu seperti perkataan Bung Karno, berilah kepada bangsa ini apa yang menjadi kewajibanmu tanpa berharap apa balasannya. Betul. Maka ini nama semua yang saya neter, hauhak taek, hauhak lara selalu ada di hati ini. Bantulah dengan sekuat tenaga. Karena jika Simon Nahak dan Felix nanti mengerjakan kebaikan kepada banyak orang, mengerjakan kebaikan kepada Renu Rai Malaka, kita juga ikut menghapus air matanya penderitaan. Bahasa 5. Bila ada kegembiraan yang terpancar, maka bergembiralah kita dalam TB dan Bidu. Kita juga ikut mengabdikan kebaikan kepada
Tanah Malaka lewat Bapak Simon dan maka sore hari ini biarlah menjadi catatan buat kita semua bahwa Tanah Bakiru, Tanah Kakaniu punya saham sejarah yang besar. Nah, Bot, kami akan selalu bicara itu. Kami bicara sebelum saya mengakhiri percakapan ini sebagai wakil dari PD Perjuangan. Kami mau memastikan bahwa PD Perjuangan mesti menjadi bagian dari urusan yang menyelesaikannya penderitaannya rakyat. PD Perjuangan yang pertama kali bicara tentang amanat penderitaan rakyat. Karena itu Bapak Simon, selesaikanlah dengan ikhlas hati, dengan kerelaan untuk menyelesaikan amanat penderitaan rakyat. Saya mau tutup percakapan ini. Saya mau ajak semua kita, marilah kita semua berdiri. Berdirilah dengan penuh semangat. Lalu tolong sambut saya punya salam. Salam yang dulu diucapkan Bung Karno 66 tahun yang lalu. Lalu hari ini menjadi salam kita semua. Merdeka! 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 Baik, selamat sore. Sekian dan terima kasih. Sore.